Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami tentang pengembangan materi PAI menengah dengan judul Orientasi Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, definisi materi atau bahan ajar. Di sini kami ada 3 orang, yakni saya sendiri Abdul Majid dan kawan saya Ahmad Rafiq dan juga Ahmad Dubai. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiq. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, nomor induk mahasiswa 12001277. Saya di sini akan menjelaskan tentang orientasi pengembangan PAI di sekolah atau bahan ajar. Saya di sini akan menjelaskan pengertian bahan ajar. Materi ajar atau bahan ajar terdiri dari 2 kata, yakni materi dan ajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, materi diartikan dengan benda, bahan, dan segala sesuatu yang tampak. Sedangkan ajar diartikan dengan petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut. Berdasarkan arti kata tersebut, materi ajar diartikan dengan sesuatu yang tampak sebagai petunjuk yang diberikan kepada peserta didik berupa materi yang akan diterima oleh peserta didik. Pada sisi lain, definisi materi ajar hampir sama dengan definisi materi pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bahan ajar. Dalam proses belajar mengajar, guru menyajikan materi kepada peserta didik. Pembuatan bahan ajar yang menarik dan inovatif adalah hal yang sangat penting dan merupakan tuntunan bagi setiap pendidik. Bahan ajar mempunyai kontribusi yang besar bagi keberhasilan proses pembelajaran yang kita laksanakan. Di sini peran guru sebagai fasilitator lebih penting daripada sebagai narasumber. Karena peran guru sebagai fasilitator dapat membantu dan mengarahkan proses belajar mengajar dengan cara yang pertama, membangkitkan minat belajar peserta didik. Yang kedua, menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyajikan materi dengan struktur yang baik. Yang keempat, memberikan kesempatan peserta didik untuk berlatih dan memberi umpan balik. Yang kelima, memperhatikan dan menjelaskan hal-hal yang sulit atau tidak dipahami. Yang keenam, menciptakan komunikasi 2 arah atau pendidik dan peserta didik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rubai. Sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam memilih bahan ajar, di mana prinsip-prinsip tersebut memiliki beberapa hal yang meliputi. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi itu artinya materi pembelajaran yang disampaikan itu harus relevan atau berkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, yang kedua yaitu prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi ini artinya adanya keajengan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Misalnya, seperti kompetensi yang harus dikuasai siswa itu ada 4. Maka, bahan ajar yang harus diajarkan itu juga meliputi dari 4 macam tersebut. Selanjutnya yang ketiga, yaitu prinsip kecukupan. Nah, di mana prinsip kecukupan ini artinya materi yang diajarkan itu hendaknya cukup atau memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar. Materi itu tidak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak, karena jika terlalu sedikit maka hal itu akan mengurangi membantu siswa dalam mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam memilih bahan ajar. Nah, bahan pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru itu harus berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang tentang ketercapaiannya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal itu meliputi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi dasar maupun kompetensi inti. Nah, sebelum menentukan bahan ajar tersebut, seorang guru terlebih dahulu harus mengidentifikasi aspek-aspek
tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai oleh guru yang akan diajarkan kepada siswa atau peserta didik. Baik, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari kawan saya yang bernama Ahmad Rubai. Di sini saya mendapatkan poin tentang strategi dalam memanfaatkan bahan ajar. Yang pertama itu strategi menyampaikan bahan ajar oleh guru. Nah, setiap guru itu harus memiliki strategi untuk menyampaikan bahan ajarnya kepada peserta didik. Ada berbagai macam. Yang pertama, strategi urutan penyampaian simultan, yaitu strategi yang berurutan. Strategi urutan penyampaian suksesif. Ada juga strategi penyampaian fakta, strategi penyampaian konsep, strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip, dan juga yang terakhir itu strategi penyampaian prosedur. Jadi strategi yang disampaikan itu berturut-turut, memiliki terstruktur dan juga ada prosedurnya masing-masing. Nah, terus yang kedua itu strategi mempelajari bahan ajar oleh siswa. Jadi tidak hanya guru yang memiliki strategi pembelajaran, namun siswa juga memiliki strategi pembelajarannya tersendiri. Yang pertama itu yaitu menghafal. Yang kedua menggunakan aplikasi atau mengaplikasikan. Yang ketiga itu menemukan, dan juga yang terakhir itu memilih. Terus tujuan dan manfaat penyusunan bahan ajar. Tentu bahan ajar itu harus disusun dengan rapi dan juga memiliki tujuan. Yang pertama, ada 4 tujuan dalam menyusun bahan ajar. Yang pertama, untuk menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kurikulum yang diajarkan, kurikulum yang dibentuk, kurikulum yang dibuat itu disesuaikan dengan keinginan dan juga kemampuan dari peserta didik. Terus yang ketiga, membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Juga memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi materi yang disampaikan bagi peserta didik dalam memilih bahan ajar. Terus manfaat dari penyusunan bahan ajar ini, yang pertama, bahan ajar yang diperoleh sesuai dengan tuntutan kurikulum atau kebutuhan peserta didik. Yang kedua, guru tidak lagi tergantung dengan buku atau teks. Yang keempat, bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dan dikemas seolah-olah dengan menggunakan berbagai sumber referensi. Yang kelima, menambah khazanah pengetahuan. Yang keenam, bahan ajar mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif. Terus manfaat bagi peserta didik. Pendidik akan lebih memilih bahan ajar yang dapat membantu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terus manfaatnya bagi peserta didik, apabila bahan ajar yang tersedia secara bervariasi inovatif itu akan lebih menambah minat peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.